Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Aprilia dari Prodi Akuntansi 2. Di sini saya akan membahas mengenai perencanaan bisnis, yaitu business plan. Yang dimana saya ini akan membahas mengenai produk makras, yaitu makaroni Resti. Nah, langsung saja di sini akan membahas business plan ini harus mempunyai creative thinking dan imagination. Nah, yang pertama itu saya akan membahas terlebih dahulu tentang rinciannya. Nah, business plan ini dibagi menjadi 8 tahapan, yaitu yang pertama itu executive summary, yang kedua itu company overview, yang ketiga itu product and service, yang keempat itu marketing and sales plan, yang kelima itu strategi dan implementation, yang keenam itu management team, yang ketujuh itu financial plan, yang kedelapan itu appendices. Nah, di sini saya akan membahas mengenai executive summary. Executive summary ini saya akan membahas mengenai ringkasan sebuah makaroni tersebut. Nah, makaroni adalah satu makanan ringan yang banyak digemari oleh kalangan anak kecil maupun anak dewasa, orang-orang dewasa. Nah, makaroni kering ini dikenal belum lama sering dengan berkembangnya inovasi dan kreasi pada makanan tersebut gitu. Nah, minat konsumen yang banyak membuat makaroni ini semakin dikenal dengan berbagai jenis rasa yang bervariasi. Yang pertama itu rasa original, yang kedua itu rasa keju, pedas, dan sesuai dengan requestnya masing-masing, sesuai dengan kesukaannya masing-masing. Nah, rasa pada makaroni berfungsi untuk menambahkan daya tarik konsumen. Nah, tingkat konsumen umumnya bisa dijadikan sebagai produsen untuk menentukan jumlah produksi yang harus ditentukan. Nah, pada dasarnya saya melihat realitas di kalangan anak kecil maupun anak dewasa, tingkatan kesukaan makaroni sangat banyak gitu. Karena memang makaroni sangat berkualitas dan nyaman, terus ya diproduksi dengan baik gitu. Nah, yang kedua itu saya membahas mengenai overview of home product. Nah, overview of home product ini makaroni ini diproduksi oleh orang rumahan yang sangat berkualitas, dijamin sehat dan baik gitu untuk dikonsumsi oleh tubuh kita. Nah, yang disebut dengan makras itu makaroni Resti, diproduksi oleh Resti. Markas renyah ini bertempat di daerah kota Cirebon, yaitu di daerah Harjamukti, Gunung Gresik Utara. Nah, yang ketiga yaitu saya akan membahas mengenai product and service. Nah, di sini product and service ini yaitu dibagi menjadi dua, yaitu produk yang dihasilkan oleh Resti dengan menggunakan Grand Marques. Nah, Grand Marques ini yaitu makaroni basah dan makaroni kering. Nah, di sini saya akan membahas mengenai makaroni basah terlebih dahulu. Nah, makaroni basah ini merupakan jenis makanan yang penting bagi orang yang bekerja berat. Jika tubuh dan mental kita itu bekerja keras sepanjang hari atau di saat olahraga yang berat, dan ketika merasa lelah, maka wajib buat teman-teman itu mencoba makaroni basah ini, karena membantu untuk mengembalikan energi dan semangat kita, yaitu dengan cara makaroni ini direbus dan diberikan sayuran juga kayak gitu. Nah, terus gimana sih lalu untuk makaroni kering? Nah, makaroni kering ini banyak disukai oleh kalangan anak kecil maupun orang dewasa, karena makaroni kering ini sangat renyah dan sangat enak juga gitu untuk orang-orang anak kecil maupun dewasa, karena memang makaroni ini bagus untuk disajikan ketika lagi santai atau hiburan atau lagi bekerja pun bisa. Nah, di sini saya membahas mengenai proses pembuatan makaroni. Nah, yang pertama itu makaroni ini terbuat dari tepung terigu yang dihasilkan oleh gandum. Yang kedua itu tepung terigu ini dicampur dengan air dan diulek hingga menjadi adonan. Nah, yang ketiga itu lalu adonan yang telah siap diratakan menjadi lembaran-lembaran, dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan dikeringkan dengan menggunakan alat pengering, lalu dikemas sesuai dengan konsumen tersebut. Nah, lalu makaroni ini merupakan bahan makanan yang dapat bertahan lama karena produksi itu secara higienis seperti itu. Nah, setelah itu di sini saya akan membahas mengenai marketing and sales plan. Marketing and sales plan ini di mana program-program yang sudah pernah dilakukan, mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, lalu dievaluasi kenapa kok berhasil atau kenapa kok tidak gitu. Secara tertarik tentunya setiap program itu kan sudah dilakukan dengan menggunakan analisa, evaluasi dan rekomendasi dalam pembuatan dan pengembangan marketing atau sales plan tersebut gitu. Nah, di dalam dunia marketing dan sales harus mampu membuat konsep
dan komunikasi itu yang baik agar target pemasaran tetap pada sasarannya, seperti itu. Nah, lalu Makras dengan produk Makro ini memiliki minat pencipta cemilan pada kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Nah, lalu menetapkan target atau sasaran tindakan evaluasi dan membandingkan yang diidentifikasi dan kemudian memilih salah satu beberapa di antaranya dengan potensi yang sangat besar. Nah, yang membuat rencana yang memberikan maksimal terhadap penjual. Selain itu, ya harus menciptakan nilai maksimal bagi konsumen tersebut. Nah, di dalam kecepatan sistem teknologi informasi ini telah meningkatkan harapan pada masyarakat dalam sebuah produk untuk kebutuhan kita sendiri. Bisnis plan ini sebagai peta jalan bagaimana menaruhkan produk cemilan ini dengan ke daerah kota maupun lokal. Nah, targetan pelanggan dari mulai anak kecil maupun anak dewasa dari umur 7 tahun sampai 30 tahun itu bisa. Nah, Makro ini bisa untuk menemani ketika di saat santai. Dengan cemilan makro ini sangat memberikan suasana semakin enjoy, semakin menikmatinya dengan menentukan kita sedang bekerja gitu. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai strategi dan implementation. Strategi ini melakukan pemasaran yang menggunakan Instagram dan menentukan semua pemasaran. Misalkan intensi itu meliputi semua aktivitas yang merealisasikan rencana untuk pemasaran yang sudah disusun. Kayak gitu. Nah, dalam strategi pemasaran dilakukan untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada, misalnya kayak Instagram, yaitu tentang komen, like, video followers, caption, hashtag, dan giveaway. Nah, yaitu strategi implementasi itu yang pertama itu memasang iklan melalui Google, terus optimasi website, aktif menggunakan media sosial, membuat promo harga khusus, dan endorsement dari Telegramnya. Nah, lalu saya akan membahas mengenai manajemen tim. Nah, manajemen tim ini fungsional, yaitu posisi manajer atau pemasaran, keuangan, dan kepala divisi teknis agar tersusun rapi. Nah, produksi spesifik produk ini yang akan dipasarkan yaitu makaroni dengan pelanggan membuat daftar pelanggan, lalu regional untuk menerima laporan dari masing-masing manajer, lalu matriks yaitu acuan untuk menerima yang data dibutuhkan untuk menyelesaikan beberapa tugas tersebut. Di mana ada SOP-nya, yaitu tentang SOP dalam berbisnis. Yang pertama itu harus disiplin. Yang kedua itu bekerja dalam satu hari itu 12 jam kayak gitu. Nah, yang ketiga itu jika banyak pelanggan maka ya harus lembur. Nah, yang keempat itu sangat penting, itu bisa sesuai dengan target yang dituju dari perusahaan tersebut atau apa yang diproduksi atau pemasaran tersebut. Yang ketiga itu harus yang keempat atau yang kelima itu harus teliti juga. Nah, di sini saya akan membahas mengenai financial plan. Nah, di sini financial plan ini sangat penting untuk kita para pembisnis, karena finansial itu sangat menentukan juga gitu kan. Finansial ini yaitu perencanaan atau rencana diproduksi apa saja sih yang harus kita butuhkan, apa saja sih yang kita dibutuhkan untuk membeli barang-barang yang harus diperlukan untuk berbisnis itu. Misalnya kayak makaroni basah, kita harus membeli berapa kilogram sih untuk dipasarkan kayak gitu. Nah, di sini pun ada perencanaan produksi, yaitu misalnya kayak diproduksinya apa aja, bumbu-bumbunya apa aja, dan di sini total jumlahnya berapa agar kita bisa perincian dan targetannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, yang terakhir itu optimization, yaitu dokumen-dokumen tentang produksi yang harus dipasarkan itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.